Saat ini, seluruh dunia sedang berupaya untuk menghadapi COVID-19, yang mana telah mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kita. Pada awalnya, pengaruh COVID-19 ini hanya dirasakan oleh sektor ekonomi saja. Namun, semakin lama pengaruh COVID-19 ini juga dirasakan oleh berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, Jokowi menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah, demi menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan physical distancing, sehingga menyebabkan para pelajar harus melakukan pembelajaran di rumah secara online. Bagi kota-kota besar, hal ini tentunya memberikan manfaat bagi para siswa, dan aktivitas belajar mengajar secara online pun terbilang berjalan dengan lancar. Tetapi, tidak dengan sekolah-sekolah yang berada di pedesaan atau di wilayah pelosok. Tidak semua orang memiliki alat komunikasi dan jaringan internet yang memadai untuk melakukan pembelajaran secara online. Alhasil, pembelajaran di wilayah pedesaan ini terhambat dan bahkan siswa-siswanya tidak mendapatkan pengajaran sama sekali selama kebijakan ini berlangsung. Seakan-akan sekolah diliburkan dan menyebabkan siswa terpaksa belajar mandiri. Pada saat rapat pleno minggu kemarin, membahas mengenai penetapan para calon dan nomor urut calon. Hal tersebut dilaksanakan untuk persiapan menjelang pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Purwakarta, yaitu untuk periode tahun 2021 sampai 2027. Namun, pelaksanaan rapat pleno kali ini berbeda dengan pelaksanaan rapat pleno tahun-tahun yang sebelumnya, di mana pada pelaksanaan rapat pleno kali ini semua yang berpartisipasi harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan terlebih dahulu, dan tentunya dengan menjaga jarak. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, memberikan suasana yang berbeda dalam jalannya rapat pleno kali ini. Karena warga yang hadir tidak bisa bercengkrama satu sama lain secara bebas, karena mereka dibatasi oleh jarak. Hal tersebut yang kemudian membatasi proses interaksi sosial antar warga desa. Kita berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan pelaksanaan rapat pleno tahun-tahun yang akan datang dapat dilaksanakan secara normal seperti sedia kala. Tidak hanya pada saat rapat pleno saja yang mengalami perubahan, tapi dalam aktivitas sehari-hari di kantor Desa Cadasari pun selalu menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana mestinya yang pemerintah anjurkan, yaitu dengan selalu memakai masker dan menjaga jarak. Karena Kepala Desa Cadasari selalu mengingatkan warganya untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak, terutama dengan orang yang berasal dari luar Desa Cadasari. Selama pandemi COVID-19 terjadi, sejumlah masjid di seluruh dunia telah menghentikan kegiatan keagamaannya, termasuk sholat berjamaah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona. Tapi berbeda dengan salah satu masjid yang ada di Desa Cadasari. Ketika kasus COVID-19 sedang merajalela, justru masjid yang ada di Desa Cadasari ini tetap dibuka.
Tapi untuk kegiatan sholat berjamaah atau kegiatan ibadah lainnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang mana telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan memakai masker. Namun dalam hal ini para jamaah tetap melakukan sholat sebagaimana biasanya. Artinya para jamaah tidak menjaga jaraknya ketika mereka sedang sholat, seperti yang dianjurkan pemerintah. Karena menurut warga desa Cadasari, hal yang terpenting adalah dengan memakai masker terlebih dahulu. Untuk soal kebersihan tangan, sebelum memasuki masjid, para jamaah diwajibkan mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun, sehingga kebersihannya tetap terjaga.